Diingat-ingat, kenapa saya banyak masalah ya? Kenapa susah dapat untung? Kenapa nggak berkembang? Kenapa kok susah belajar? Kenapa ya prestasinya nggak baik? Cek, pasti sebabnya, di antara sebab terbesarnya pasti hubungan baik dengan orang tua, khususnya dengan ibu. Teman-teman sekalian, apa yang menjadi sebab celakanya, beruntungnya, suksesnya, bangkrutnya, jeleknya, baiknya, itu tergantung hubungan kita dengan orang tua. Ternyata jawabannya ada di satu hadis. Ridallah fi ridal walidain. Hadisnya insya Allah kita sudah semua faham, sudah hafal, sudah populer. Allah ridho kalau orang tua ridho. Kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, apalagi sih yang mau dicari? Dunia pasti bakal dapat, dunia pasti bakal dibuka, kemudahan pasti bakal diberikan, kelancaran pasti bakal didapatkan, akhirat juga insya Allah kalau Allah sudah ridho mah dapat. Apalagi yang kita kejar di dunia ini kalau bukan ridho Allah. Rasanya kalau kita sukses tapi Allah enggak ridho, celaka ujung-ujungnya. Rasanya kalau bisnis kita maju, kalau Allahnya enggak ridho, celaka ujung-ujungnya. Rasanya kalau pendidikan kita tinggi, tapi kalau Allah enggak ridho, celaka ujung-ujungnya. Ridallah fi ridal walidain. Allah ridho kalau orang tua kita ridho. Dan kalau Allah ridho, dunia bebas dari celaka, dunia insya Allah bahagia, dan akhirat juga insya Allah enggak akan celaka. Sampai begini. Ceritanya kita cerita-cerita yang populer, mudah-mudahan sekali lagi jadi inspirasi, dan saya pengen, ini boleh saya minta ke teman-teman, request, boleh saya minta, tapi janji ya, siap berjanji? Janji Setelah dari sini, telepon orang tuanya, SMS ibu bapaknya, kalau masih ada, tanya, Waalaikumsalam, Bapak, Ibu, ada apa sudah habis bekalnya? Enggak Bu, bukan itu. Karena aneh tiba-tiba malam minggu nelpon, pasti habis bekalnya atau apa. Waalaikumsalam, ada apa ada apa Bu? Enggak, mau nanya, Ibu ridho enggak ke AA? Ibu ridho enggak ke Teteh? Bapak ridho enggak ke AA? Bapak ridho enggak ke Teteh? Siap? Apalagi yang kita cari di dunia kalau bukan ridho Allah. Kalau pengen ridho Allah, tinggal telepon. Siapa yang ditelepon? Orang tua. Tinggal ditelepon orang tua, kata ibu, kata bapak, nah aduh, ibu ridho, ibu ikhlas, ibu ridho. Saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya juga ridho. Kalau Allah sudah ridho, apalagi yang mau dikejar? Semuanya pasti bakal dibuka. Ridallah fi ridal walidain. SMS, WA, telepon, datang ke rumah orang tua. Kalau seandainya kita masih sama orang tua, pulang ke rumah cium tangan, tanya, Bu, ridho ente? Karena sekali lagi tujuan dari birrul walidain cuma satu. Tujuannya cuma satu, orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau sudah keluar kalimat ibu ridho na, bapak ridho na, bahagia luar biasa. Urusan besok itu pasti bakal dikasih kelancaran dari arah yang nggak disangka-sangka. Ini bukan janji dari saya, ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi pusing, kita kalau lagi galau, lagi sedih, lagi gelisah, lagi banyak masalah, datang, pegang tangan ibu kita, bapak kita, Bu, tolong ridhoi, Bu, tolong ridhokan, Bu, tolong kasih restu, Bu, tolong ikhlaskan, Bu, tolong doakan. Kalau misalkan sampai orang tua itu nangis, anakku, ibu ridho, besok insya Allah sehari dua hari selesai insya Allah masalahnya. Bukan kata saya, kata Allah, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang lagi kepepet misalkan, aduh ya Allah Ustaz, 2020 kayaknya ini resesi ekonomi.
bisnis susah, saya khawatir bangkrut, karyawan gak kegaji dan seterusnya. Datang ke ibunya, ibu tolong doakan ibu, sambil bawa oleh-oleh kalau bisa. Ibu, ini AAT baru gajian kemarin, nih bu, mangga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Alhamdulillah kemarin baru pulang kerja gajian ada 6 juta. Mangga, yang ibu ambil terserah, ibu mau ngambil berapa. Kata orang tua kita, aduh sadaya namanya. Enggak. Orang tua enggak akan seperti itu. Aduh, ibu mah perhatian saja juga sudah senang. Terima kasih banyak. Atuh ibu mangga silakan. Ambil yang ibu suka. Aduh ibu mah ngadoakeun buat mudah-mudahan sing sukses. Ala kulli hal. Tujuan birrul walidain itu bukan sekedar kita kalau mau bikin atau kalau kita mengerjakan sesuatu kan by goal, by target. Target dari birrul walidain apa sih? Cuman satu, keluar dari lisan mereka kalimat saya ridho. Keluar dari lisan orang tua kita, ibu kita, teteh, ibu mama ridho, teteh, bapak mama nih. Keluar kalimat itu insya Allah selesai birrul walidain, bukan selesai. Sampai target kita untuk birrul walidain. Ridhollah fi ridhal walidain. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan supaya orang tua kita bisa ridho? 1, karena yang namanya ridho manusia itu ada dalam hati. Pertama kita minta dulu ke yang maha membolak-balikan hati. Ya Allah, tolong lunakkan hati ibu saya. Ya Allah, tolong lunakkan hati orang tua saya. Doakan dulu kebaikan buat mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Rahmati mereka berdua ya Allah, turunkan rahmat kepada mereka berdua. Kalau rahmat sudah turun ke orang tua, kalau orang sudah dikasih rahmat, hati itu insya Allah jadi lembut, kelakuan itu insya Allah jadi lebih mudah. Apa dalilnya? Apa kata Allah? Teman-teman lihat surat Ali Imran ayat 159. Kalau sudah dapat rahmat, maka insya Allah ini yang bakal terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Orang yang paling lemah lembut adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa buat orang tua, ya Allah rahmati orang tua saya, ya Allah kasih sayangi orang tua saya, turun rahmat ke orang tua, insya Allah orang tua akan lembut ke kita. Kemudian kita nanya, Bu, tolong ridhoi saya, insya Allah mudah-mudahan. Kalau sudah lemah lembut, diridhoi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1. Yang kedua. Lihat surat Al-Baqarah. Ayat ke 219. Sebentar. Bukan 219. Al-Baqarah 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawab wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa saja harta yang kalian nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Ingat cerita tadi, orang yang diselamatkan dari gua. Kenapa diselamatkan? Karena ternyata ibu bapaknya tetap dapat prioritas, anak-anaknya bapak haus bapak. Teman-teman nanti kalau sudah nikah pasti akan merasakan tarik ulurnya itu luar biasa. Bapak kan kita juga butuh, tapi orang tua kita ingin kita muliakan. Tapi dah anak kita juga butuh, tapi dah kita ingin birrul walidain. Tapi dah anak kita juga butuh. Kalau sudah bisa seperti kisah tadi,
tetap orang tua saya prioritaskan orang tua. Kalau ada kejadian kemudian orang-orang itu celaka, insya Allah kita selamat dari kecelakaan. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Satu, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman, di akhirat ada orang tua yang bingung sampai mereka nanya ke Allah, ya Allah, kok surga saya tinggi begini? Padahal rasanya amal saya di dunia enggak sebanyak ini. Kenapa surga saya diangkat setinggi ini? Kata Allah, bistighfari waladika laka. Pak, Bu, kenapa kami angkat derajatmu di surga setinggi ini? Karena setelah engkau meninggal, karena selama engkau di dunia, anakmu selalu memintakan ampun untukmu. Rabbighfirli wali walidayya, naik derajat orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya, naik derajat orang tua kita. Rabbighfirli wali itu birrul walidain untuk akhirat orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya. Teman-teman, dan kalau orang tua sudah naik di atas, insya Allah kita yang jadi anak bakal dikatrol naik ke atas. Lihat surat, ini kita jadi banyak lihat ayat Al-Quran. Lihat surat At-Tur. Lihat surat At-Tur, surat ke-52, ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang beriman yang anak mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di surga. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, naik derajat orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya, naik derajat orang tua kita. Di akhirat orang tua kita derajatnya tinggi. Di ayat ini kalau anaknya sama-sama beriman, anaknya dikatrol, naik derajatnya ke bawah tinggi. Jadi kalau ingin mengangkat derajat orang tua kita, mintakan ampunan untuk mereka, insya Allah derajat kita juga akan terbawa tinggi. Pernah kan kita dengar hadis ini? Yang mendoakan orang lain, malaikat akan mengaminkan doa kita. Pernah ya? Ya Allah, mudah-mudahan teman saya urusannya lancar, kata malaikat, amin. Mudah-mudahan urusan kamu juga lancar. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak saya, kata malaikat, amin. Mudah-mudahan kamu juga diampuni. Ya Allah, angkatlah derajat kedua orang tua saya, diangkat derajat orang tuanya, kata malaikat, amin. Mudah-mudahan kamu juga diangkat. Itu yang kedua. Satu, doakan rahmat supaya mereka semakin lembut untuk anak-anaknya, untuk kita. Yang kedua, infak, nafkah, sedekah, kalau kita punya kelebihan, nafkahkan ke mereka.